protein masuk ke mulut untuk dicerna secara mekanik dan bantuan enzim saliva atau air liur. Di mulut, karbohidrat akan disederhanakan menjadi polisakarida atau oligosakarida atau disakarida. Setelah mulut, pencernaan juga berlangsung di lambung. Lipid akan disederhanakan dengan bantuan enzim pepsin, lipase, dan juga asam lambung menjadi lipid atau trigliserida. Tahapan akhir pencernaan yaitu usus halus. Penyerapan nutrisi akhir pencernaan yaitu usus halus. Penyerapan nutrisi membutuhkan molekul atau senyawa yang paling sederhana, sehingga dengan bantuan enzim yang ada di usus, karbohidrat tadi akan dipecah menjadi monosakarida, lipid menjadi gliserol atau asam lemak, fosfat dan protein menjadi asam amino. Barulah akan diserap usus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi yang disederhanakan di mulut yaitu karbo menjadi oligosakarida dan disakarida, dan di lambung yaitu lipid menjadi trigliserida. Usus halus, karbo, oli, dan disakarida menjadi monosakarida. Lipid dan trigliserida menjadi gliserol, asam dan lain-lain. Protein lalu menjadi asam amino. Metabolisme lipid yaitu proses pembakaran lipid atau lemak ataupun proses penguraian atau perombakan lemak di dalam tubuh. Metabolisme ini terjadi di hati. pH optimum yang digunakan yaitu 7,5 sampai 8. Hasil pencernaan lipid, asam lemak dan gliserol. Gliserol sendiri larut dalam air, masuk melalui sirkulasi portal menuju hati. Asam lemak dan beberapa monogliserida diangkut oleh miselus atau emulsi dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus. Asam lemak akan dibentuk menjadi trigliserida, kilomikron pembuluh limfa, vena cava, dan sirkulasi darah, hati dan jaringan adiposa. Di hati dan jaringan adiposa, kilomikron lemak dan gliserol dan trigliserida menjadi diposis. Pencernaan, penyerapan, dan transfer lemak. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid. Langkah tersebut adalah proses memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Penyerapan lemak adalah langkah kedua dalam metabolisme lipid. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol. Mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Mamalia memiliki 5-25% lemak lipid dan 95% TAG disimpan dalam jaringan adipase. Kemudian selanjutnya yaitu sumber lemak. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu makanan dan hasil produksi organ hati yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Selanjutnya yaitu fungsi lemak. Fungsi lemak terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penyusun membran sel atau fosfolipid dan kolesterol. Yang kedua sebagai cadangan energi. Yang ketiga hormon vitamin. Keempat pelarut vitamin. Kelima penahan atau insulator suhu dan insulator mekanik. Selanjutnya lipid. Lipid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada zat hidrofonik, adalah zat yang tidak menyerap air. Contohnya adalah minyak. Kedua ada lipoprotein hidrofilik, zat yang mudah menyerap air. Contohnya adalah cuka. Yang ketiga adalah kompleks lipoprotein, terdiri dari partikel kecil lipoprotein untuk mengangkut lemak seperti triacilserol di sekitaran tubuh dalam darah. Kompleks lipoprotein terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lipid nonpolar, terdiri dari TAG dan ester kelogenin. Tidak larut akan air, netral sebagai cadangan energi. Contohnya adalah fosfolipid, fungsinya sebagai bahan penyusun membran sel. Yang kedua ada lipid amfipatik, terdiri dari fosfolipid
Skenaria dengan NIM 1902542430015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apoprotein dan kilomikron. Apoprotein merupakan struktur dari biokimia yang berisi protein dan lemak yang terikat pada protein yang memungkinkan lemak untuk bergerak melalui air pada bagian dalam dan di luar sel. Apoprotein ini mengandung 10% trigliserida, 40% kolesterol, dan ester kolesterol, 30% fosfolipid, dan 20% protein. Apoprotein berfungsi sebagai kofaktor enzim, sebagai protein pemudah lipid, dan sebagai ligan untuk interaksi dengan reseptor lipoprotein dalam jaringan. Kemudian kilomikron. Kilomikron merupakan suatu zat yang memiliki fungsi membawa energi dalam bentuk lemak ke otot, yang dibentuk oleh sel-sel usus yang dapat mengangkut lipid dan makanan di lumen usus, terutama di tep, ke dalam peredaran darah. Kilomikron ini diproduksi di usus dan mengangkut trigliserida serta kolesterol yang akan didistribusikan menuju ke jaringan tubuh dan organ hati. Saya Azura Marlina. Di sini saya akan membahas lanjutan dari kelompok utama lipoprotein, yaitu VLDL dan LDL. Apa sih VLDL dan LDL itu? VLDL adalah very low density lipoprotein, merupakan kelompok dari lipoprotein dengan diameter 30-500 nanomikron. Jadi VLDL ini dibentuk oleh sel-sel parenkim hepar, kemudian akan dilepaskan melalui aliran darah. Fungsi dari VLDL atau very low density lipoprotein ini untuk mengangkut 65% trigliserid, 10-15% kolesterol, 20% fosfolipid, dan 25% protein. Berikutnya yaitu LDL atau low density lipoprotein, di mana LDL ini hampir sebagian besarnya dibentuk oleh VLDL atau very low density lipoprotein. LDL ini merupakan bentuk dalam tahap akhir metabolisme VLDL tadi. Dengan fungsi dari low density lipoprotein ini adalah untuk transport kolesterol ke jaringan perifer dan mengatur sintesis kolesterol de novo. LDL ini terdiri dari 26% kolesterol, 10% trigliserida, 25% protein, dan lemak lainnya terdiri sebanyak 15%. Perkenalkan, nama saya Hedianto. Saya akan menjelaskan mengenai HDL. HDL disintesis dan diekskresikan oleh hati dan intestinium. Fungsi dari HDL adalah bertindak sebagai tempat menyimpan apoliprotein C dan apoliprotein E yang dibutuhkan dalam metabolisme kilomikron dan VLDL. Mengambil kolesterol yang dilepaskan ke dalam plasma dari sel-sel yang mati dan dari membran sel yang mengalami pergantian. Selanjutnya adalah biosintesis lipid. Biosintesis lipid terbagi menjadi 4. Itu yang pertama adalah biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak adalah proses di mana tubuh mengubah asetil CoA dan malonyl CoA menjadi asam lemak. Yang kedua, biosintesis triacylglycerol. Triacylglycerol merupakan lipida cadangan yang dapat disintesis secara aktif dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan, terutama di dalam sel lemak dan sel hati hewan mamalia. Yang ketiga yaitu biosintesis fosfolipid. Fosfolipid merupakan asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat. Selanjutnya adalah yang keempat, biosintesis kolesterol dan steroid. Kolesterol merupakan senyawa lipid yang khas dan hanya disintesis dan dimanfaatkan oleh sel hewan. Oleh karena itu, kolesterol merupakan produk khas bagi hewan, sehingga hanya dapat ditemui pada produk-produk hewan seperti telur, daging, serta olahan dari produk-produk hewan.
Steroid. Steroid adalah senyawa organik biologi aktif dengan 4 cincin yang tersusun dalam konfigurasi molekul tertentu. Steroid merupakan gugus senyawa yang memiliki struktur dengan 4 cincin yang dikenal dengan inti steroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnagdenia Putri, NIM 19025424343, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang oksidasi B. Poin pertama, proses dehidrogenasi asil lemak KOA dengan enzim asil KOA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil KOA. Pada reaksi ini, FAD sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Poin kedua yaitu ikatan rangkap pada enoil KOA dehidrasi menjadi hidroksiasil KOA oleh enzim enoil KOA hidratase. Poin ketiga yaitu hidroksiasil KOA dioksidasi menjadi ketoasil KOA menggunakan enzim B. Hidroksiasil KOA dehidrogenase. Pada reaksi ini, NAD sebagai koenzim direduksi menjadi NADH. Poin keempat, reaksi tahap akhir, di mana beridoksiasil KOA bereaksi dengan KOA bebas menghasilkan asetil KOA dan sisa asam lemak. Reaksi tersebut karena aktivitas enzim asetil KOA asiltransferase. Poin terakhir yaitu asetil KOA akan dilepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil KOA yang lain. Next, oksidasi B. Proses pemecahan asam lemak menjadi asetil KOA yang akan diproses lebih lanjut menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Berlangsung di mitokondria. Bisa dilihat di sini proses B oksidasi asam lemak. Perkenalkan, nama saya Krismanani. Di sini saya akan menjelaskan asetil-CoA, di mana sebuah molekul penting dalam metabolisme dan berguna dalam banyak reaksi biokimia. Dan prosesnya ini yang menghasilkan dekarboksilasi oksidatif asam piruvat yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Untuk HMG-CoA ini sebagai pengatur laju jalur mevalonat, di mana jalur metabolisme yang menghasilkan kolesterol dan isorenoid lainnya, di mana HMG ini mengkatalisis konversi HMG-CoA menjadi asam
Mevalot, langkah penting dalam biosintesis kolesterol. Secara spontan, didekarboksilasi menjadi aseton dan direduksi menjadi hidroksibutirat. Untuk perbedaan sintesis dan degradasi, yang pertama resintesis, di mana sitoplasma yaitu salah satu bagian dari sel di dalam tubuh. Bagian ini berguna sebagai tempat penyimpanan berbagai bahan yang berguna untuk metabolisme sel. Beberapa bahan tersebut seperti gula, lemak, air, hingga protein. Nah, untuk kofaktornya itu ada NADPH. Selanjutnya ada rekridasi, di mana mitokondria ini merupakan organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria ini yang menghasilkan sebagian besar suplai adenosia trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria ini disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Untuk faktornya itu ada NAD+ dan F+.